Mau bertanya, kalau negara Peru itu di mana, Miss? Apa? Negara Peru. Negara Peru? Kenapa? Mau ngapain? Kamu mau ke sana? Enggak, Miss. Di sana ada adik saya, katanya dia itu lagi yang satu dalam proses masih di PT, katanya di PT mana itu Pemalang. Terusan yang satu udah terbang sekitar 1 mingguan. Nah, cuman saya kan ada miskomunikasi ya. Cuman saya sebagai kan tetap mengkhawatirkan kan gitu. Maksudnya tuh negara itu resmi apa enggak gitu. Oh, saya nggak tahu Mbak negara resmi atau tidaknya di Peru itu. Apakah ada perjanjian kerja dengan Indonesia atau tidak, saya nggak tahu Mbak. Karena setiap negara kan saya tidak tahu. Lah ngapain jauh-jauh ke Peru? Apa? Dia skillnya apa kalau mau ke Peru itu? Dia pinter apa? Katanya sih ya, ada orang yang memberitahu saya gitu kan, katanya dia ngambil job pelayaran. Nah emang dia sekolah di pelayaran? Kalau masalah sekolah, ini maksudnya di PT-nya gitu. Katanya sih belajarnya dia ngambil jobnya di pelayaran, Miss. Dan sebelum dia mendaftarkan diri ke PT gitu kan ya, dulu sebelum adanya miskomunikasi, sebelum adanya blokir gitu kan, saya pernah menasihati dia. Cuman nasihat saya tuh nggak pernah didengar gitu, Miss. Jadi akhirnya ya udahlah, lebih baik saya membatasi diri saya gitu. Nah kalau dia aja nggak percaya sama kamu, terus kenapa kamu khawatir sama dia? Ya udah biarkan aja. Iya. Namanya kan saudara yang pasti dong ada yang rasa khawatirnya gitu kan. Iya, tapi apa yang perlu dikhawatirkan? Pada kenyataannya dia nggak khawatir tentang dirinya sendiri. Yaitu yang penting berangkat sombong, pulang jangan minta tolong. Nah itu dia. Sudah sekian kalinya menasihati tapi nggak pernah didengar gitu. Ya nggak apa-apa, dia nggak mau kok. Yang penting satu aja. Banyak sekali korban Kamboja, Myanmar, ya kan saya takut gitu. Jadi ya gitu anaknya sih memang susah dinasihati. Berangkat dengan kesombongannya, dengan wataknya dia yang keras kepala, ngomong ke orang ibaratnya belum kaya aja udah sombong gitu. Bagaimana kalau Allah memujimu dengan harta yang berlimpah? Itu kadang saya suka berpikir ke situ. Dan sekarang dapat kabar katanya sekarang adikmu udah terbang katanya di Peru. Mana itu Peru gitu kan, negara mana? Taiwan masih ada loh, Brunei masih ada, Malaysia masih ada. Kenapa kan negara yang nggak tahu asal usulnya gitu? Ya Peru itu Latin, negara Latin, dekat dengan Amerika. Tapi saya yakin nggak akan ke sana sih. Dengan skill yang dia nggak ada, tiba-tiba butuh pegawai ke Peru. Ke Peru itu orangnya banyak sekali, Meksiko aja banyak ke sana. Jadi saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan adikmu. Tapi saya cuma ingin bilang, berangkat dengan sombong, pulang minta tolong. Udah berani kawan saya. Itu dia Miss yang ini kan kata saya tuh. Apa ibaratnya dari keberangkatan dia aja tuh saya tuh udah agak curiga gitu ya, bukan suzon, tapi saya kan sebagai seorang kakak kandungnya, masih saudara itu kan pasti ada khawatirnya ya kan. Transitnya itu sampai sekitar 4 kali sampai 5 kali loh, Miss. Benar, kalau ke Peru memang benar Mbak, transitnya berkali-kali, memang benar ya. Memang benar. Ya udah, dia sendiri aja gini loh Mbak. Orang-orang yang gagal merantau ke luar negeri itu kenapa sih? Karena dia berangkatnya sombong. Kita yang berangkatnya dengan air mata aja belum tentu sukses, apalagi berangkat dengan kesombongan. Takutnya malaikat lewat kan, yang sombong itu yang kesampluk duluan. Dulu saya tuh pengen membiayai dia ke Taiwan gitu kan, tapi saya juga berpikir lagi dengan keadaan dia. Bukan keadaan dia yang sakit atau bagaimana, enggak. Tapi dia tuh satu, anaknya malas, anaknya bosan, udah dapat kerja padahal dia itu di Indonesia aja. Kalau dia
kalau dia orangnya bersyukur dan tekun telatennya kan, dia itu ya alhamdulillah gitu kan. Kalau dia pandai menabung, tapi dari Indonesia saja itu malas. Kalau sudah masuk kerja berapa bulan, dia keluar lagi, udah masuk dapat lagi, ngelamar lagi, buang duit lagi kan, Miss. Kalau udah dapat kerjaan nanti bosan lagi. Bagaimana saya memberangkatkan dia ke Taiwan gitu kan, dan sedangkan dia seorang pemalas gitu, di negara sendiri saja dia malas, bagaimana luar negeri ya kan. Ibaratnya di luar negeri kita itu harus siap waktu, harus siap diatur gitu kan. Betul. Ya kalau dia sendiri kayak gitu ya kamu udah tahu kan jawabannya. Ya makanya kalau sampai ke luar negeri kayak gitu. Dia bilangnya kayak gini, Miss. bilang apa? Enak katanya jadi perempuan mah tinggal ngejongkeng aja dapet duit. Ya kan saya marah, Miss. Adikmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, terus? Dia bilang kayak gini, banyak loh kakak iparmu ada yang di Hong Kong, kakak kandungmu ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan. Kamu tuh laki-laki nggak pantas berbicara seperti itu. Mereka di luar negeri tuh ngusir WC, ada yang dimarahin sama majikan, ada yang kurang waktu untuk istirahat. Lalu kamu bilang tinggal ngejengking dapat duit. Emangnya saudaramu jadi pelacur di sana? Katanya tuh udah kasar banget gitu. Jadi kalau nasehatin tuh ya tinggi gitu, sombong, gak mau menerima nasihat itu orangnya tuh. Terus saya sebelum saya ngobrol kayak gini kan, waktu saat kamu susah, kamu akan mengingat nasihat saya hari ini. Jangan sampai kamu berangkat dengan kesombonganmu lalu tiba-tiba kamu menelpon dengan nomor baru minta tolong, minta beliin tiket, minta ini, minta itu, sedangkan kita saja kan untuk makan sehari-hari aja kan. Ini misalnya namanya juga kita bukan orang kaya, bukan pewaris ya kan, kita sama-sama merintis gitu. Ya intinya kalau dia sendiri aja udah sesombong itu, ya biarkan dia menikmati waktu di luar negeri. Karena seseorang yang sombong itu akan terjatuh dan terjungkal dengan sangat cepat. Kita aja yang mencoba bersabar aja kadang-kadang kesandung. Ya biarkan saja. Kalau memang dia nggak mau diingatkan dan sekarang ada di Peru, ya bantu doa aja, syukur alhamdulillah, agar dia bisa merubah kesombongannya. Ngerti? Berarti ya nggak bisa kita lakukan apapun. Dia berangkat dengan sombong, jangan sampai pulang minta tolong. Udah itu aja. Ya. Iya, Miss. Oke. Ada yang lain lagi? Terima kasih, I love you. Semuanya itu aja, Peru ada di sebelah mana. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, live